Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Alfi Ramadhani, program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang adab mufassir yang berjudul Adab seorang mufassir kepada Allah dan kitabnya. Materi ini saya ambil dalam kitab Al-Mufassir Syurutuhu Adabuhu wa Masadiruhu. Kitab ini dikarang oleh Ahmad Khusyairi Suhaili. Adab yang pertama yaitu sebelum memulai mentafsirkan Al-Quran, seorang mufassir harusnya memberikan pujian terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena pujian tersebut sebagai bentuk penghormatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi ketulusan hati kita, niat ikhlas kita menafsirkan Al-Quran lillahi ta'ala. Contohnya seperti Imam Abu Ja'far At-Tabari. Beliau ketika memulai mentafsirkan Al-Quran, beliau menggunakan kata-kata Allah Azza wa Jalla berfirman, atau Allah Ta'ala berfirman, atau Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman. Jadi menggunakan pujian terlebih dahulu sebelum mentafsirkan Al-Quran. Adab seorang mufassir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kitabnya yang kedua yaitu menghindari penggunaan kata hikayah. Mengapa? Karena itu sebagai bentuk penghormatan kita kepada firman Allah dan juga agar tidak menyamakan dengan perkataan manusia. Karena sebagaimana kita ketahui, hikayah itu berkonotasi dengan cerita lama, dongeng, cerita-cerita rakyat, ataupun legenda, yang mana itu tuh historisnya tidak kuat. Sedangkan kisah-kisah di dalam Al-Quran itu benar adanya. Dan penulisan kisah-kisah di dalam Al-Quran itu menggunakan kata kosos. Sebagaimana ulama terdahulu juga sangat menekankan agar kita menghindari penggunaan kata hikayah seperti Imam Az-Zarkasi dan Imam Abu Nasr Al-Qushairi. Adab yang ketiga yaitu tidak menyebutkan tafsir yang ganjil atau tafsir yang aneh kecuali dengan niat untuk memperingatkan. Jadi seorang mufassir itu jangan asal-asalan memasukkan tafsir-tafsir yang aneh. Tujuannya itu harus sekedar memperingatkan agar orang-orang itu tidak salah paham, tidak salah menafsirkan. Contohnya di Al-Quran, walakum fil kisos, itu kan kisos di situ tuh hukum balasan ya. Tetapi ada ulama yang berpendapat yaitu Abu Al-Jauza, beliau itu menggunakan qafnya itu diganti, bukan harokatnya kasroh tapi dengan fathah. Jadi walakum fil qasasi. Itu jadi artinya kisah-kisah ya, bukan hukum balasan. Padahal jumhur ulama, pendapat ulama semuanya itu lebih ke walakum fil kisos, bukan walakum fil qasas. Jadi itu hanya sebatas pengetahuan bagi pembaca tafsir. Terus contoh lain, Abu Muslim berkata, beliau menafsirkan di Quran surat Asy-Syura ayat 1-2. Hamim Ain Sin Qaf. Di situ ada yang berpendapat bahwa haknya itu ada artinya, mim itu ada artinya, ain itu ada artinya, sin itu ada artinya, qaf itu ada artinya. Padahal ayat-ayat di awal-awal surat itu, fawatihus suwar itu seperti alif lam ro, alif lam mim, itu tuh hanya Allah Ta'ala yang tahu artinya gitu. Abu Muslim di sini tuh ditulisnya tafsir tersebut tuh untuk memperingatkan, untuk agar yang membaca itu tidak percaya bahwa itu tuh hanya orang-orang bodoh gitu yang menafsirkan hal tersebut.
Poin selanjutnya mengenai adab seorang mufassir kepada Allah dan kitabnya, yaitu sebisa mungkin menghindari atau mengklaim pengulangan kata. Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar lebih ringkas, jelas, dan tidak membosankan. Khususnya di dalam menafsirkan kalimat yang sinonim, yang maknanya sama. Terus juga mufassir jangan terburu-buru dalam menafsirkan makna sinonim. Kenapa? Karena makna di dalam Al-Quran setiap hurufnya itu maknanya beda-beda gitu dan memiliki tujuan yang mendalam. Contohnya apa? Contohnya itu di Quran surat Al-Mudathir ayat 28. La tubqi wala tadhar. Ayat tersebut tuh sedang menjelaskan neraka Sakor. Jadi la tubqi wala tadhar itu kan berarti ada atof mutarodif ya, ada wawu di tengah-tengah sinonim. La tubqi itu artinya tidak meninggalkan, dan la tadhar itu tidak membiarkan. Jadi sinonim tapi memiliki makna yang berbeda. Seperti itu. Adab selanjutnya yaitu tidak mendalami hal-hal yang hanya diketahui oleh Allah Ta'ala dalam ilmunya. Contohnya apa? Seperti ayat-ayat mutasyabihat, terus ayat-ayat pembuka surat, fawatihus suwar yang di dalam Al-Quran, terus hal-hal yang berada di ranah yang goib, seperti keadaan surga neraka, hari kiamat nanti, itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui ilmu tersebut. Kita hendaknya sebagai seorang mufassir atau calon seorang mufassir itu menjaga untuk tidak terlalu mendalami hal-hal atau ilmu tersebut, karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak mengetahuinya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya mengenai adab mufassir kepada Allah dan kitabnya ini, di dalam kitab tersebut masih ada beberapa poin yang belum Rida sampaikan karena mungkin waktu yang diberikan terbatas. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.